Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Vianus Sarung, masih di dalam Cari. Saya akan ke tempat Anda untuk menelusuri, mencari bukti, dan mengungkap fakta tentang apapun juga di sekitar Anda. Sebuah kerjasama akan mulus dan tentunya berakhir baik, juga saling menguntungkan jika masing-masing pihak berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab masing-masing. Tepatnya 5 Maret 2018 lalu, sebuah kerjasama yang berakhir dengan perselisihan kedua belah pihak telah melalui proses dan Zainal ST selaku tergugat dinyatakan tidak bersalah atas dugaan tidak menyelesaikan kewajiban selaku kontraktor pada saat itu. Akhirnya yang bersangkutan Zainal ST melalui putusan dinyatakan tidak bersalah. Namun baru-baru ini kasus serupa, kasus yang sama kembali dimunculkan. Zainal ST kembali digugat, yang mana kasus ini sedang dalam proses peradilan dan menunggu amar putusan pada 20 Januari mendatang. Bagaimana dengan akhir daripada cerita ini? Kita akan langsung bertemu dengan yang bersangkutan. Saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Zainal ST terkait pelaporan beliau ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dua oknum, yakni WS selaku oknum anggota Polri yang masih aktif hingga kini, dan W dan juga selaku PPK pada Balai Wilayah Sungai 4 Sulawesi Tenggara. Selamat sore Pak Zainal. Selamat sore. Baik. Kami mendapat informasi dan ada kisru terkait pelaporan Anda di Kejaksaan Tinggi. Nah, sebenarnya masalah ini terkait apa, Pak? Dan kenapa sampai Anda melaporkan dua oknum ini ke Kejaksaan Tinggi? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin bisa diceritakan. Silakan. Baik. Barangkali saya cerita seperti apa yang saya lakukan di dalam hal ini Kejaksaan Tinggi. Ya. Baik. Saya ini salah satu kontraktor yang mungkin senior di Sulawesi Tenggara. Bahkan di BWS ini mungkin sudah tiada letting saya ya. Saya sangat harus tahu diri. Artinya saya dibesarkan oleh dalam hal ini yang dulu dikatakan irigasi ya, Datawa, yang sekarang dikatakan BWS ya. Tentu saya yang sudah banyak makan dan mendapatkan hasil di sini, sampai ada anak ya dan lain-lain, harus saya tahu berterima kasih. Tetapi dengan sungguh keterlaluan ya, yang saya lagi alami sekarang ya, tentu sebenarnya berat ya saya melakukan itu. Tetapi satu dan lain hal yang begitu barangkali kalau saya tidak lakukan ini mungkin saya bisa jadi gara-gara ini saya bisa mati gara-gara ini. Akibat daripada begitu saya tidak ada. Pada bulan September 2017 ya, datang oknum Polri di lokasi pekerjaan yang saya lagi kerjakan. Yang kebetulan saya lagi ada di lapangan. Ya. Kedatangan saudara IBS yang dibilang tadi oleh Bapak adalah sehubungan dengan menawarkan suatu pekerjaan untuk dikelola atau disubkontrakan. Ya. Namun saya di dalam hal ini ada orang-orang yang saya pekerjakan atau yang saya telah membuat satu kontrak kerja. Namun dalam hal ini saya tidak mengatasnamakan Polri di sini karena yang berbuat ini adalah oknumnya. Kedatangan beliau pada September 2017 adalah guna untuk mendapatkan kontrak kerja bersama dalam hal ini pengadaan material. Saya bilang oh ya boleh. Lalu kemudian kontrak itu dia ambil dari saku belakangnya menyerahkan ke saya. Dalam hal ini yaitu surat perjanjian kerjasama, yaitu pengadaan material per September. Namun dalam hal ini dalam pengadaan material per tanggal 12 atau berapa ya? 8 ya, tanggal 8 Desember 2017 saya telah selesaikan seluruhnya. Ada bukti penyelesaiannya. Yang sebelumnya dia telah menelpon saya, menghubungi saya bahwa Pak Zainal itu ada yang mau ambil tentang berapa dana yang ada sehubungan dengan dana saya yang ada sama Pak Zainal.
Lalu saya tanya siapa? Lalu dia bilang istrinya. Nah, Ibu Yulia. Nah, sehingga kedatangan beliau Ibu Yulia saya tidak tanpa tanya dan lain-lain. Saya memanggillah logistik saya namanya Arifin, yang mana didampingi oleh Leo Purnomo yang pelaksana. Sehingga saya langsung mengeluarkan dana dan saya berikan. Dan bukti kwitansi alhamdulillah masih ada ya. Sehingga kemarin di pengadilan saya yang menyangkut masalah pengadaan material dan lain-lain termasuk alat dan lain-lain semua telah saya selesaikan melalui Ibu Yulia. Kemudian selesai persoalan sini, tidak habis dengan di sini, juga pas saya di kantor untuk mengurus sesuatu hal selaku PPK yang juga sekaligus penjabat pembuat komitmen mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan saya secara lisan. Sebenarnya kalau bisa artinya untuk pekerjaan ribrak yang lagi ada perhitungan CCO, change order atau perpindahan volume pekerjaan, saya tidak bilang A, tidak bilang B. Setibaku di lokasi pekerjaan juga datang lagi dalam hal ini serangkaian dengan pekerjaan yang dia akan lagi lakukan, yaitu pekerjaan ribrak. Kemudian saya sampaikan bahwa pekerjaan ribrak itu Pak masih dalam perhitungan sehingga belum bisa saya memutuskan. Sembari dia ketawa, artinya rupanya data ini dia telah tahu mengetahui duluan daripada saya. Apa perkataan dia dengan saya mengatakan bahwa sudah Pak, sudah dihitung. Loh, kok tahu dari mana? Dia bilang, saya telah disampaikan oleh Pak Bagio. Pak Bagio ini PPK. Loh, kok bisa? Nah, kemudian saya telepon Pak Bagio. Saya jalan sebentar, saya telepon. Gimana Pak? Ini Ya, ada. mohon maaf Pak. Jadi dimulai dari proyek ya, sebuah proyek embung yang proyek ini di mana pengerjaannya Pak? Betul sekali ya. Jadi sorry Pak, saya tidak jelaskan ya. Jadi pekerjaan yang kami berkontrak ini dengan PPK dalam hal ini Pak Bagio pada tanggal 10 Maret 2017 itu bertepatan di Desa Onemute Trimulya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Baik. Ini proyek embung ya. Embung. Baik. Ya silakan dilanjutkan lagi. Baik. Dan saya telepon saya hubungi saudara Bagio. Bagio, kok ini gimana ya? Udah perhitungannya tentang CEO? Dia bilang udah Pak. Loh, berapa nilainya? Udah bagaimana ya? Iya udah. Nilainya berapa Pak Yayan? Dia bilang ini Pak. Malah dia sudah tahu kalau 200 juta di situ ya nilainya. Loh, yang saya tahu saya dalam kontrak itu sebenarnya 250 juta. Tiba-tiba kok malah dia naik ya. Tapi oke saya terima aja. Dari situ saya tidak ambil untung 1 sen. Enggak. Tentu apalagi rekomendasi PPK sehingga saya menyampaikan Allah. Jadi bagaimana selanjutnya? Dia bilang oke ya. Akhirnya saya ready. Oke, ready ya. Lalu diambil saksinya dan saya tanda tangan ya. Namun dalam hal ini sebenarnya saya tahu ya, kalau namanya Polri, TNI sangat tidak boleh untuk menandatangani kontrak yang bersifat dalam hal ini bersumber dana dari pemerintah. Nilai yang dikontrakkan 200 juta itulah untuk pembayaran karena perhitungan pada saat kemarin dicarikan 100% masih kurang lebih menelan biaya kurang lebih 200 juta lebih, sehingga saya harus menitip dana saya dengan istilah full cover. Setelah saya ke Makassar untuk carikan dana, saya titiplah kepada Muhammad Jaya Tahir selaku pemilik perusahaan PT Sabita Jaya Mandiri. Nah, setibanya di sana saya carikan, lalu dia katakan bahwa ada dana mau dititip guna untuk pembayaran. Setelah jalan ini kemudian tanpa pengetahuan saya, diam-diam mereka ke Makassar. Yang lucunya Saudara Bagio ini ke Makassar hanya guna untuk mencarikan dana saya, ya, kepada dana yang saya titip. Kwitansi bunyinya situ adalah titipan sementara. Nah, tentu siapapun dia tidak boleh mencarikan dana itu, karena itu adalah hak milik saya. Biar mama saya, biar siapa tidak boleh istri saya selain dari saya, kecuali saya dihubungi per via telepon atau lain-lain. Ini tidak ada pemberitahuan. Nah, ini kan ironis kan. Dan lucunya yang dibawa di sana itu adalah data palsu. Oh, itu palsu. Bukti ada ke saya. Ya. Boleh mereka beralibi, ya. Boleh mereka berkomentar, tapi saya pegang bukti. Pertama, mengambil uang saya tanpa hak, tidak seputar saya. Lalu kemudian yang dibawa di sana tidak ditandatangani. Ya. Tiba-tiba mereka ajukan ke pengadilan yang sudah ditandatangani. Lalu saya via telepon dengan saksi yang diajukan oleh Wayan. Dia mengatakan, setahu saya Pak saya tanda tangan. Karena saya berhenti tanggal 20 Desember ya. Pada saat itu telah tutup buku. Nah, lalu kemudian kenapa harus saya menandatangani per tanggal 3 Februari? Itu sangat tidak benar, Pak. Kenapa Anda begitu yakin bahwa dokumen yang mereka gunakan ini adalah dokumen yang palsu?
Mungkin Anda bisa menjelaskannya. Nah, ini data saya ambil per tanggal 3 Februari di Makassar yang mereka melalui itu, Saudara Wayan ini menitip atau memberikan kepada Saudara Wagio. Wagio lalu kemudian mengantar ke Makassar. Yang sebenarnya Wagio ini tidak boleh melakukan sampai jauh itu. Sebaliknya, Saudara Wayan ini tidak boleh langsung kepada PPK, ya. Yang sebenarnya harus terjadi di sini dalam konsideran seperti apa yang saya selalu rasakan adalah PPK dengan saya adalah hubungan kerja. Akan tetapi Saudara Wayan tidak boleh punya hak untuk berhubungan langsung dengan ini. Tentu di situ ada persekongkolan. Kenapa seorang PPK harus mengintervensi bahkan mengambil saya tujuan ke Makassar hanya untuk mengambil uang? Tentu itu adalah salah satu perbuatan yang sangat sangat tidak pernah terjadi. Nah, sehingga saya berkesimpulan di sini adalah penyalahguna pimpinan melakukan fungsi ganda. Pertama dia PPK, lalu kemudian membantu untuk menagih. Yang ironisnya lagi menyuruh untuk mentransfer kepada Saudara Wayan dan mentransfer kepada adik kandungnya. Ini perbuatan yang sangat saya pastikan ini akan pidana, ya. Mencarikan tanpa sepengetahuan itu kemudian memasukkan dan lainnya. Ada hal yang belum daripada koridor-koridor yang kami tatakan dalam kontrak, yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing kami selaku penyedia dan pengguna. Nah, ini tentu satu pelanggaran besar dalam hal apa yang mereka tudingkan. Yang komportasi sesuai penggugat Saudara Wayan, mereka atau saya. Nah, ada yang perlu saya sampaikan Bapak Pers, ya. 5 tahun yang lalu, 5 tahun pada 2018, kalau tidak salah tanggal 5 Maret 2018 ya, saya telah dipanggil di polisi. Di Polres Konawe. Dalam hal ini serangkaian dengan apa yang saya lagi didugakan di pengadilan. Didugakan. Yaitu yakni dalam hal transportasi, ya. Yang mana dia telah terima, ya. Setelah saya diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah. Lalu kemudian saya melapor balik. Artinya telah saya bayar lalu kemudian sisanya ada dana saya, kemudian mereka menggelapkan dana saya secara persekongkolan, secara artinya kebersamaan. Hasil penyidikan, penyidik menelpon saya dan menghubungi dan datang ke rumah saya. Kedatangan di rumah saya adalah mengajak saya, Pak Jainal, Om Jainal, tolong kalau bisa mau kembalikan sisa uangnya Pak Jainal yang dengan catatan kita tidak lanjutkan ini persoalan, ya. Lalu kemudian saya mengatakan dengan penyidik. Baik, Anda percaya diri bahwa tidak perlu memakai pengacara karena Anda sangat yakin bahwa apa yang mereka pakai untuk menggugat Anda di pengadilan itu adalah tidak benar dan palsu. Sangat saya yakin. Seberapa yakin Anda tentang hal ini? 99%. Dan banyak masih selain dari itu masih banyak lagi data-data yang mereka palsukan. Dan saya jamin 99,99% yang membenarkan hanya Tuhan. Dan hanya ada 2 yang harus kami temukan. Kalau bukan saya masuk penjara, pasti mereka masuk penjara. Jadi Ya. seberapa yakin Bapak terhadap data-data atau dokumen-dokumen ini yang hari ini saya lihat atau mau diserahkan ke pihak kami media, seberapa besar keyakinan Bapak bahwa keabsahan daripada semua dokumen-dokumen yang Bapak miliki saat ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan ke kami, Pak Zainal. Oh iya Pak. Jadi tentang data yang saya peroleh seperti apa yang saya lagi pegang ini, bahwa Bapak mengatakan kepada saya tidak akan muat beritanya kalau saya tidak memberikan data. Ya. Oke, saya akan penuhi. Kami media butuh sumber, Pak. Ya, kami butuh sumber yang benar-benar valid. Kami itu, silakan. Saya ingat Pak, saya ini orang tua ya. Saya ini ketua partai. Saya ini ketua asosiasi beberapa yang saya pegang. Tentu yang Bapak berikan saya ngeri sedap. Sekarang saya akan penuhi, tapi ada permintaan saya Pak. Kita sepakati dulu. Iya, boleh. Permintaan saya satu Pak. Lalu kemudian setelah saya berikan data, apa sejauh mana seperti apa yang seperti tadi ya, kami tetap pada kode etik jurnalis bahwa segala sesuatu telah ada sumbernya yang pasti, kami akan tayangkan dan itu sudah merupakan kerja atau produk jurnalis. Ingat Pak ya, saya tidak akan segan-segan ya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan siapa saya. Ini data yang saya akan berikan kepada Bapak ya. Semua ini adalah data palsu. Seperti apa yang kami lagi tersandung dengan proses pengadilan. Di proses pengadilan itu mengatakan dialah oknum Polri yang masih aktif. Berdasarkan juga dengan perjanjian yang telah kami sepakati bahwa dia adalah pekerjaan alat. Apa maksudnya dengan data-data ini semua palsu, Pak? Apakah data-datanya yang dipakai untuk menggugat Anda di pengadilan saat ini? Saya digugat. Digugat terkait Anda tidak menyelesaikan sejumlah kewajiban selaku kontraktor. Benar sekali, saya itu yang benar. Nah,
Data ini yang saya miliki dari semua 99,99% benar, real. Manakala tidak benar, Pak, saya Jainal Sarjana Teknik Sipil. Ketika manakala data yang saya berikan ini tidak benar, saya bersedia dipenjara seumur hidup. Kenapa Anda sangat yakin bahwa semua data-data yang dipakai untuk menggugat Anda di pengadilan itu palsu, Pak Zainal? Bukan menggugat, Pak. Garis bawahi, Pak. Saya tergugat. Iya, baik. Artinya data-data ini yang dipakai oleh pihak lawan Anda untuk menggugat Anda. Sejauh mana atau seyakin apakah Anda kok bisa berani sekali untuk memperlihatkan dokumen ini kepada pihak-pihak media bahwa dokumen ini adalah dokumen yang dipakai di pengadilan untuk melawan Anda itu semua adalah palsu? Tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena ada tulisan yang berbentuk tulisan itu kan benar dalam menulis, tapi ada rekayasa yang dibuat, tentu itu jelas pemalsuan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya di sini bahwa adanya pelanggaran sekaligus pemalsuan. Bisa diperlihatkan di kamera, Pak Zainal, sebagian dari dokumen itu bahwa dokumen itu adalah palsu. Saudara Leo Purnomo, saya ulangi, Leo Purnomo, ya. Di mana Leo Purnomo ini tanggal 3 Februari 2018, Leo Purnomo belum menandatangani, ya. Sementara di dalam yang diajukan di dalam pengadilan atau yang disampaikan oleh pengadilan, kalau Leo Purnomo telah menandatangani, ini menandatangani. Lalu kemudian Leo Purnomo dalam penyaksian, dalam kesaksiannya mengatakan bahwasanya kalau dia tidak bertanda tangan, dan kenapa? Pada tanggal Februari yang dia tanda tangani, Leo Purnomo telah tidak bekerja kepada saya. Sesuai dalam kesaksiannya mengatakan sudah tidak bekerja lagi kepada saya, akan tetapi tiba-tiba dia di sini ada tanda tangannya, ada audio rekamannya dengan saya. Nah, dan dia siap memperhatikan. Lalu kemudian ini palsu. Yang benar ini. Ini yang bawa adalah Wagio itu, ini Wagio. Ini Ketut Surada. Sekali lagi saya sampaikan, Ketut Surada ini tidak ada pada staf saya, jajaran saya, tidak ada. Saya tidak kenal siapa Ketut Surada. Tapi lalu tiba-tiba dia nongol di dalam sebuah tanda tangan dokumen. Bukan, sorry, maaf, jangan menandatangan. Dia tertangan di sini. Dia tertangan. Oh, dia tidak menandatangani ya? Sama dengan Leo Purnomo. Leo Purnomo 3 Februari tidak tanda tangan. Tiba-tiba yang diajukan di pengadilan tanda tangan. Apalagi, lagi-lagi ini barang sesuai bayar. Ini asli. Selesai bayar. Berarti dengan kata lain, dengan bukti kwitansi ini, Anda sebenarnya sudah menyelesaikan semua kewajiban Anda ya? Data palsu ini yang telah saya sudah bayar, sekali lagi telah saya sudah bayar, kwitansi asli semua saya sudah. Ini yang mengantar adalah Wagio, oke? Racing Center ini semua. Ini saya peroleh dari PT Sabita Jaya Mandiri di Racing Center, ya. Yang bapak ini Wagio ke sana. Baik. Ayo, ke Kota Makassar. Racing Center. Baik. Di kantor saya, di sana kan ada asapnya. Nah, dia bawa di sana dan saya peroleh dari sana pada saat saya mau ambil saya punya uang dan saya titip ini, Pak. Kamu tiga orang sih, Pak. Apa orang yang saksikan? Ingat, Pak. Ini sebenarnya Wagio tidak boleh ikut serta dalam hal ini mana gini. Wagio melanggar dan pidana. Kenapa? Pungsikan yang dilakukan. Wagio tidak boleh mengurus ini. Ini urusan saya, Pak. Korupsi ini. Betul. Sekarang soal Wagio, apa tugas kamu ke Makassar? Lalu apa tugasmu pergi ke Makassar? Tidak boleh mengurus Makassar. Satu hal yang cakap penting. Antara Wayan dengan Wagio tidak boleh mereka ada komunikasi. Kenapa? Di sini bukti nyata bahwa ada persekutuan yang terjadi. Bukti dia memberikan data seorang Wayan memerintahkan Wagio. Siapa seorang Wayan? Wayan hanya boleh kepada saya, Pak. Tapi tidak boleh langsung ke sana. Kalau saya dan Wagio boleh. Lalu kenapa Wagio tidak mau bilang saya? Kemudian saudara Wagio, kenapa kau tidak mau bilang kau mau ambil uang saya? Kamu perampok? Kamu penipu? Atau penggelapan? Saya telah menghubungi salah satu dari 3 pihak yang terkait dalam kasus ini, yakni WS. Melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia memberikan tanggapan. Dan biarlah proses peradilan yang saat ini sedang berjalan untuk ditunggu hasil atau amar putusannya pada 20 Januari mendatang. Berbeda dengan D yang telah memberikan pernyataannya, juga mengungkapkan beberapa fakta dan bukti-bukti yang ia miliki terkait kebenaran yang ia pegang teguh hingga hari ini. Rencananya hari ini juga saya akan mencoba berbicara langsung, mewawancarai langsung salah satu pihak, yakni salah satu oknum
yang bekerja di bawah naungan BWS Wilayah 4 Sulawesi Tenggara, yakni W. Dan kita akan mendengarkan seperti apa tanggapannya untuk kasus ini. Baik saudara, saya sudah berada di kantor BWS Wilayah 4 Sulawesi Tenggara dan saya bertemu bersama dengan Bapak Wagio selaku PPK pada saat itu terkait di dalam kasus yang sementara bergulir di Pengadilan Negeri Unaha saat ini. Baik, selamat siang Pak Wagio. Selamat siang. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa keterkaitan Bapak ya di dalam kasus yang sedang bergulir saat ini di Pengadilan Negeri Unaha yang menurut informasi yang kami terima saat itu Bapak bertindak selaku pejabat pembuat komitmen. Ya, mungkin bisa disampaikan dan sedikit diceritakan bagaimana kronologis sehingga ada sengketa dari kedua pihak ini. Ya, silakan Pak Wagio. Baik, terima kasih Pak. Bisa saya jelaskan bahwa kegiatan itu memang dilaksanakan di tahun 2017. Pekerjaan itu selesai Pak, tapi dengan beberapa macam catatan gitu. Sebetulnya pekerjaan ini memang sempat diadukan di Polres Konawe dan itu memang berjalan 2018. Mengingat tidak ada masalah lagi dan seterusnya, maka kegiatan tersebut, aduan tersebut itu sudah tidak ditindaklanjuti lagi. Artinya permasalahan itu harusnya sudah tuntas Pak di tahun 2018. Nah, terkait 2021 ini kenapa ini muncul? Ya, sebetulnya mungkin juga ada terkait dengan hubungan yang 2017 lalu Pak. Jadi menurut pengakuannya bahwa ya, kalau seperti yang kami ketahui bahwa sebenarnya kasus ini telah melalui proses di 2018 lalu, kalau nggak salah Maret tanggal 5 itu keluar amar putusan bahwa yang bersangkutan atau yang tergugat ini tidak bersalah, dinyatakan tidak bersalah. Nah, lalu sejauh mana Bapak ketahui kenapa sampai kasus ini bisa muncul lagi dan akhirnya diproses peradilan lagi seperti itu? Nah, sejauh mana Bapak mengetahui hal ini? ya, terima kasih Pak. Jadi memang itu waktu itu ada datang di kegiatan kami di Sumur Cepi sana, di Embung Sumur Cepi sana, yaitu saudara WS tadi, bahwa dia mengaku sebagai pelaksana Pak Jenal bahwa dia memang bekerja di situ. Ya, saya silakan monggo kerjakan aja sesuai dengan spek yang ada. Terkait dengan yang hari ini, kejadian hari ini rupanya menurut Pak Wain itu masih ada beberapa yang mungkin belum diselesaikan, mungkin ya tunggakannya atau apapun saya nggak tahu terkait dengan mereka berdua. Dan karena memang itu juga tidak ada pekerjaan yang di subkontraktor kan itu nggak ada Pak, karena nilainya di bawah daripada 20 miliar. Dan kalau itu di subkontraktor apapun itu, ya kami nggak tahu itu Pak, terkait dengan itu Pak. Sehingga mungkin tapi dalam perjalanan ya Pak di 2018, 2019, 2020 pihak kami dalam ini adalah BWS Pak, artinya saya selaku PPK dan Satker itu ya waktu itu ya memang kami sudah memanggil pihak-pihak yang terkait jawab ya Pak, yang terkait dengan itu Pak, dan itu menyatakan bahwa mereka sudah sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan itu Pak. Artinya apa? Bahwa seharusnya pada waktu itu sudah diselesaikan semua Pak, seharusnya Pak, tanpa ada kegiatan tanpa ada yang hari ini terjadi Pak. Teriak-teriak ini ya. Seperti ini Pak, dan artinya apa Pak? Bahwa kalau menurut saya itu hal itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Karena saudara WS tadi itu kita sudah memberikan rekomendasi, beliaunya sendiri juga minta terkait dengan pekerjaan, tolonglah saya dikasih pekerjaan ataupun apapun itu namanya. Kami bawa ke PT Waskita Karya di Gunung Agung di sana, dan atas rekomendasi itu dia juga mendapatkan pekerjaan di situ Pak. Dan nilainya saya pikir juga sudah lebih dari yang dia tentukan gitu Pak. Artinya seharusnya tidak perlu terjadi lagi Pak, kalau semua pihak ini sudah legowo Pak. Jadi ini ada BB yang tidak legowo. Karena ini mungkin kalau saya coba garis benang merahnya, ya memang ada di Pak Wes tadi. Jadi kemungkinan kalau dugaannya Bapak ini bahwa ada diduga ada sedikit komitmen yang mungkin tidak diselesaikan, dugaannya seperti itu ya. Komitmen yang mana Pak? Artinya mungkin perjanjian yang ketika menjalin kerjasama ada perjanjian di sana yang mana masing-masing pihak ini punya tanggung jawab
dan kemungkinan tanggung jawab salah satu pihak ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Apakah mungkin seperti itu dugaan? Jadi gini Pak, terkait dengan pekerjaan di sana, bahwa itu memang tidak ada istilah subkontraktor, itu nggak ada Pak. Nah, karena ini saya Pak ya, karena menurut keterangannya yang saya coba tanyakan ke Pak Wayan tadi, Bapak sebagai apa di sini? Oh, saya kerjakan yang ini sama ini dan itu kan, pekerjaan refrap lagi bagi kosong ya, dengan satu buah intake. Nilainya berapa? Ya, itu ada nilai tadi Pak. Nah, itu mungkin dalam perjalanan mungkin Pak ya, saya juga nggak tahu Pak. Itu mungkin yang belum diselesaikan mungkin Pak, mungkin Pak ya. Mungkin Pak ya. Diduga gitu Pak. Mungkin belum diselesaikan Pak. Tapi juga mungkin ada beberapa item yang sudah diselesaikan mungkin juga ada. Ya. Artinya kan saya nggak mungkin masuk Pak. Masuk ke ranahnya Pak Wayan dengan Pak Zainal, karena kontrak saya cuma antara saya dengan Pak Zainal tadi. Terkait dengan pembayaran semuanya itu kan semuanya sudah lari ke Pak direkturnya tadi. Artinya termin dan sebagainya itu sudah lari ke Pak perusahaan itu Pak yang bersangkutan Pak. Seperti itu Pak. Jadi pada saat itu Bapak melakukan sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai PPK. Betul Pak. Baik. Nah, sebelum kasus ini proses di pengadilan negeri Unaha, adakah upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi hal yang seperti hari ini kita ketahui bersama? Sebetulnya kembali lagi tadi Pak di awal tadi Pak, ketika tadi Pak WS tadi yang saya sebutkan tadi, ketika beliaunya legowo pada saat itu Pak, karena dia minta supaya ada pengganti lah namanya, kompensasi kan sama pengganti Pak. Nah, kami coba membantu mencarikan kompensasi itu dengan pekerjaan lain Pak. Baik. Artinya dan itu sudah realisasi. Sudah realisasi Pak. Jadi semestinya tidak ada lagi yang seperti ini. Menurut Bapak semestinya tidak ada lagi ya? Sudah tidak ada lagi Pak. Itu tadi kembali lagi tadi bahwa ketika kami diproses di Polres Unaha itu sudah dinyatakan selesai. Baik. Jika Bapak bisa ketemu dengan dua oknum yang mungkin bisa kita katakan mereka tadinya adalah partner kerja ya sebenarnya, apa yang mau Bapak sampaikan kepada WS atau kepada D? Apa yang Bapak mau sampaikan kira-kira terkait masalah ini? Ya saya pikir masing-masing menahan diri lah, jangan mengumbar sesuatu yang belum tentu juga kebenarannya kan Pak. Menahan diri lah untuk tidak keluar di luar. Semua masalah seperti itu bisa diselesaikan seperti itu Pak. Dan pemikiran kami ya kami ini Pak, ini kan saya kan manusia nih Pak, artinya kan saya percaya aja ketika ngomong katakanlah tadinya Pak Wayan sampaikan bahwa dia sudah oke lah carikan pekerjaan tempat lain. Kami pun tidak memiliki barang bukti terkait dengan katakanlah semua itu pernyataan apa, kami juga nggak punya itu Pak, karena saya pikir kalau katakanlah tadi beliau udah minta carikan, saya pikir kan clear lah itu aja sih Pak. Jadi nanti kalau memang itu memang ini kan sementara berproses juga itu Pak ya, artinya insya Allah bisa dipertemukan nanti Pak, artinya ada jalan keluar ya? Ada jalan keluar lah, ada solution lah itu Pak. Dan artinya ini kan sudah sangat lama sekali ini ya, dan tidak perlu terjadi lagi ya. Artinya saya juga kenal beliau Pak Zainal Pak dari tahun 90-an saya sudah kenal beliau Pak, kenal beliau baik sekali sama saya itu Pak. Nanti setelah semuanya berjalan itu nanti di tahun 2017 itulah saya tekan kontrak dengan beliaunya gitu Pak. Itu Pak. Saya pikir kalau kita sama-sama saling untuk menahan diri untuk tidak keluar kemana-mana, semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik. Oke Pak Wagio, terima kasih untuk sedikit keterangan yang disampaikan kepada kami dan semoga kedua belah pihak segera mendapatkan jalan keluar masing-masing ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Wagio. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak. Usai sudah kebersamaan kita untuk kali ini. Saksikan terus tayangan-tayangan selanjutnya tentunya dalam episode-episode yang berbeda. Saya Vianus Arung undur diri dan memohon untuk terus mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, lalu share tayangan ini ke semua teman-teman media sosial kita. Salam.